Alamin wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini kita masuk pada pembahasan tentang al-khawatir. Al-khawatir atau disebut dengan qatir. Khawatir atau qatir, satu bisikan ya, yang yaruddu ala dhamair, yang selalu bisa memberikan bisikan-bisikan dalam jiwa kita sering dalam hidup ini. Wa huwa qad yakun, dia adalah kadang-kadang dia daripada malak, satu sampaian daripada malaikat, kadang-kadang au yakuna minas syaitan, atau dia berasal daripada setan, dan terkadang min ahadisin nafsi, dari keadaan diri sendiri. Jadi bisa dari malak, bisa dari setan, bisa dari diri sendiri. Wa min kibalil haqi subhanahu wa ta'ala fa ijakana minal malaki pahwal ilham. Kadang yang disebut dengan bisikan dari malaikat itu disebutlah dia dengan ilham. Di dalam Al-Quran itu ada firman Tuhan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan kepada mereka itu sifat ilham, fa'alham fujuraha wa taqwaha, fujur dan sifat takwa, fujur dan ketakwaan. Fujur itu sifat-sifat yang jelek, sedangkan takwa itu adalah sifat yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min kibalin nafsi, jikalau bisikan itu dari diri sendiri, al hawajis, kilalahu al hawajis, ya disebut dengan hawajis. Bila bisikan itu dari diri sendiri, itu adalah namanya hawajis. Wa ijakana min kibali seton bahwa waswas atau yuwaswisupi sudurinas. Jadi kalau dari setan namanya waswas. Nah, sebutan kita umumnya adalah waswas atau al-wiswas, nah yaitu waswas. Wa ijamin kibalillahi subhanahu wa ta'ala wa ilqaihi fi qalbil mu'min bahwa khatirul haq. Bila itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sumbernya dari malaikat itu berarti bersumber dari Allah. Kalau dari malaikat bersumber dari Allah, pada qalbi orang mukmin disebut dengan khatir yang benar, atau yang disebut dengan min kibalil kalam, dari suatu ungkapan yang bersifat perkataan dari malaikat. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut dengan wa'is qalbil mu'min, atau daya nasihat bagi orang mukmin itu ada dari malak, dari malaikat, itu bisikan untuk berbuat kebaikan. Sekarang kita bagaimana mengetahui tentang baik dan buruk itu dari malaikat atau dari setan, itu kan? Timbul pertanyaan, bagaimana mengetahui itu dari Allah atau dari malaikat paling tidak, atau itu dari setan atau dari diri sendiri? Nah, bagaimana? Fa ijakana min qablil malaikat awil malak ya, fa innama ya'lamu sadaqatun bimuwaffiqatil ilmi. Jadi diketahuinya itu dari malaikat adalah bila diketahui itu adalah selalu benar kepada yang bersifat ilmu, benar secara ilmu. Artinya kalau bisikan itu benar secara ilmu, berarti itu dari malaikat. Dari malaikat. Walihaja qalu kullu qatir, nah la yashhadu lahu jahirun bahwa batil. Maka tiap-tiap bisikan yang tidak bisa la yushadu, yang disaksikan padanya secara jahir fil ilmi, maksudnya di dalam pengetahuan ilmu agama, bahwa batil, maka dia batil. Nah, yang jadi masalah tuh lamunnya kita kada belajar ilmu agama, kayak panak tahu itu bisikan dari diri sendiri atau dari setan atau dari malaikat. Karena itu seringkali dalam hari-hari bagi orang yang tidak berpengetahuan agama, dia tidak tahu bisikan itu dari mana. Bisa aja itu bisikan dari setan membuatnya stres. Kenapa jadi saya ini jadi stres?
Biasanya para pemuda, kenapa saya ini stres? Kenapa saya ini stres? Padahal itu bisikan dari setan. Bukan stresnya itu bisikan setan, tapi sebelumnya beberapa waktu yang lama dibisiki oleh setan, ditiupi oleh setan. Satu bisikan-bisikan yang membuat orang menjadi stres. Dipertakutinya dengan dunia, dipertakutinya dengan ekonomi, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan anggapan-anggapan, sangkaan-sangkaan yang buruk. Bagaimana kalau istri kamu selingkuh? Bagaimana kalau istri kamu sedang di rumah, dia juga berjalan, kamu berjalan, dia berjalan juga tanpa sepengetahuan. Macam-macam. Itu bisa saja justru bisikan dari setan. Tapi dianggap seolah-olah itu benar. Banyak sekali kan seperti itu kan. Nah itu naudzubillah min dzalik. Wa ijamin kibali setan, apabila itu bersumber daripada arah setan, paksiruhu yad'u ilal ma'asi, biasanya memerintahkan kepada kemaksiatan. Nah, jadi salah satu, paling tidak kita tahu dulu, bila bisikan itu dari setan, maka sifatnya adalah selalu mengajak kepada kemaksiatan. Bila hal-hal kemaksiatan berarti itu adalah setan. Tapi musannif di sini tidak menyebut yang sebagaimana saya katakan tadi, pengarang tidak menyebut, mu'alif di sini tidak menyebut bahwa dari setan itu bukan hanya maksiat, tapi menjadikan kita tadi was-was. Bentuk was-was itu biasanya adalah menindih, menunjuk kepada diri kita keadaan-keadaan praduga-praduga terhadap sesuatu yang akhirnya kita hanya sangka buruk saja yang timbul dalam pikiran kita. Karena itu nasihat Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, istanibuz zonna, tinggalkanlah jon, sangka-sangkaan. Inna ba'da zonni ismun, karena sebagian dari para sangkaan itu adalah dosa. Nah, dosa di situ maksudnya adalah setan. Nah, bisikan setan, dari setan kita membisiki kepada diri sendiri, akhirnya timbullah bisikan. Nah, wa ijakana min kibalin nafsi, apabila itu bersumber dari arah diri, nah biasanya paksiruhu yad'u ilat tibai syahwat wal isti'arik kabir. Biasanya kalau bisikan itu dari diri sendiri, biasanya sifatnya adalah hal-hal yang bersifat syahwat dan kepuasan diri. Kayak apa syahwat tuh? Tahu aja kalau lah, kalau saya diterjemahkan lagi, mohon kada mengerti ya takut nih Pak Haji Samin. Ya kalau Pak Haji Samin lah. Nah, bisikan syahwat sifatnya bisikan syahwat, godaan-godaan syahwat, nafsu ya, nafsu-nafsu dunia, harta benda, kekayaan, ingin cepat kaya daripada orang, ingin sugih daripada kuitan. Lah, nak cepat. Nah, kuitannya belum sugih lagi, nak sugih pada kuitan aja lah. Nah, ini adalah sifat-sifat yang ada biasanya pada diri sini. Tapi kalau diri itu sudah biasa bagus, baik terus mengikuti bisikan malaikat, maka akhirnya diri kita itu jadi bersih. Tidak lagi dia membisikkan yang bersifat syahwat tadi itu. Tidak lagi membisikkan hal-hal bersifat terlalu banyak duniawi. Tapi justru membisikkan kepada kita hal-hal yang bisa menyemangati diri kita sendiri. Nah, ini termasuk bahasan di dalam dunia tasawuf. Di dalam dunia tasawuf itu menurut mereka 3 bisikan itu bisa bisikan dari setan, bisa bisikan dari malaikat, setan, dan bisikan diri sendiri. Jadi kalau dihitung-hitung di sini 2, kita kalah 2-1 dah, yalah. Malaikat 1, bisikan dari setan selalu maksiat, bisikan diri sendiri kepada syahwat. Nah kayak apa kita melawan nih 3 puting, 2 kalah 1 kayak baik. Kalah ada kita 2-1. Maka caranya adalah dengan ilmu. Nah, caranya satu-satunya melawan adalah dengan ilmu. Ilmu kita sebatas apa dalam hidup hari-hari ini? Nah, ilmu itulah harus wujudnya benar. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.